Halo, kalau part 1 berkaitan dengan kerajaan Allah menurut sejarah dan pandangan perjanjian lama sampai bangsa Yahudi. Di part 2 kita akan bahas kerajaan Allah menurut pandangan Yesus sendiri. Capcus, silahkan simak videonya. Salam semangat. Baik, selamat menyimak video yang kedua. Teman-teman, ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah part 2. Di part ini kita akan membahas secara khusus apa sih pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Bagaimana diwartakan dan apa kekasannya, cirinya dan sebagainya. Pokok pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah. Jadi memang ini menjadi fokus pewartaan Yesus sejak awal itu kerajaan Allah dengan berbagai metode. Tunjukkan pokoknya. Gaya pewartaan Yesus kita lihat bahwa Yesus mengawali pewartaan tentang kerajaan Allah itu dengan gaya yang khas. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Itu di awal pewartaan Yesus. Artinya dekat dan waktunya genap itu menurut waktu Tuhan ya, waktu Allah. Karena ada perbedaan penghitungan waktu kalau kita lihat di dalam kitab suci. Yang jelas kerajaan Allah sama dengan Allah datang sebagai raja. Dan ini diwartakan Yesus dengan dengan khas, gaya yang khas. Ciri khas pewartaan Yesus adalah kita lihat bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Segera dalam arti bukan nanti, siang nanti, sore nanti, tetapi dalam rentang waktu yang panjang, maka Yesus hadir dan kerajaan Allah dinyatakan akan terjadi dengan segera. Yang kedua, Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Ini kan ciri khas. Jadi kesegeraan tadi akan terjadi dengan segera tadi. Yesus menegaskan kerajaan Allah sudah dekat. Sudah datang belum? Belum. Tapi sudah dekat. Di Markus 1 ayat 15. Sebentar lagi ada gitu kan. Yesus menegaskan bahwa sudah di ambang pintu. Berarti sudah semakin dekat. Ini berbicara rentang waktu. Yang keempat, bagi Yesus pewartaan kerajaan Allah mempunyai arti yang khusus. Apa kekhususannya? Coba kita lihat bahwa karena kerajaan Allah itu paling pokok dalam sabda dan karya Yesus, maka ini arti khusus. Jadi pewartaan kerajaan Allah bagi Yesus itu memiliki arti khususnya di sini. Kerajaan Allah itu paling pokok dalam sabda dan karya Yesus yang menjadi pokok. Yang kedua, kekhususannya adalah kerajaan Allah mempunyai ciri-ciri khas dalam pewartaan Yesus. Jadi sebenarnya mau dirangkum itu tidak bisa sebenarnya, karena semua pewartaan Yesus adalah menjadi isi. Tidak ada yang tidak berguna. Selanjutnya, mengapa mendesak? Mengapa pewartaan kerajaan Allah itu mendesak? Yang pertama bicara soal kemalangan. Pak Adi kalau ngomong selalu belepotan ya. Mulai tidak sinkron.
tapi tidak apa-apa, mohon maklum. Manusia itu malang. Dan kemalangan manusia sudah tak bisa ditahan, tak tertahankan. Kalau sudah tidak tertahankan, itu berarti harus segera. Bayangkan, teman-teman mau ke belakang, sudah tidak tertahankan. Masih mau menahan? Tidak, pasti lari. Bahkan kalau tidak sempat pamit dari kelas itu, langsung lari begitu saja. Karena tidak tertahankan, sudah mau keluar. Nah, kemalangan manusia juga begitu. Maka kerajaan Allah harus segera. Bagi Yohanes, kemalangan zaman itu berarti hukuman dari Allah. Bagi Yohanes. Yang kedua adalah belas kasihan. Karena kemalangan, maka ini berkaitan dengan belas kasihan Allah, belas kasih Allah. Kerahiman Allah tidak akan tertunda lagi. Kalau bagi Yohanes kemalangan zaman itu berarti hukuman dari Allah, bagi Yesus justru ajakan untuk bertobat. Inilah saatnya bertobat. Bahwa kemalangan itu menjadi tanda kedatangan Allah yang Maha Rahim. Jadi kemalangan melahirkan belas kasih Allah dan kerahiman. Yang ketiga adalah pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah. Untuk apa? Menyelamatkan, membebaskan dunia secara total dari apa? Dari kuasa kejahatan. Siapa yang memiliki kuasa kejahatan? Satu-satunya yang memiliki adalah iblis semata. Yang selama itu mencengkeram manusia menjadi tawanannya. Maka sabda Yesus tertuju kepada orang yang menderita. Coba saja lihat sabda bahagia. Berbahagialah orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang dianiaya karena kebenaran, orang yang sekarang menangis, dan sebagainya. Berikutnya, pemenuhan. Bahwa kerajaan Allah itu adalah pemenuhan. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah sudah bukan lagi soal janji-janji, tetapi dalam diri Yesus kerajaan Allah telah datang. Dan itu dinyatakan oleh Yesus saat membaca nas Yesaya yang tertulis dalam Lukas 4. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan ketika orang-orang di dalam rumah ibadah itu mendengar, marahlah mereka. Karena mereka tahu bahwa dengan mengatakan begitu, Yesus adalah pemenuhan atas nas itu. Padahal benar, tetapi orang-orang marah. Ya wajar karena mereka tidak bisa menerima Yesus. Nah, tujuan pewartaan kerajaan Allah oleh Yesus, apa sih tujuannya kira-kira? Satu, pertobatan manusia. Dengan mewartakan kerajaan Allah, Yesus mengajak, mengharapkan, sekaligus menuntut manusia untuk bertobat. Yang kedua, manusia siap, supaya manusia siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Jadi harus dipersiapkan. Untuk mempersiapkan maka harus diwartakan kerajaan Allah. Yang berikutnya, orang harus menerima kerajaan Allah seperti kanak-kanak, penuh dengan kepolosan dan penuh dengan kekosongan, menerima apa adanya, tidak resisten. Resisten itu menolak, ya, tidak penuh curiga, tetapi terima saja. Harusnya begitu menerima kerajaan Allah. Seperti kanak-kanak kalau diberi makanan. Yang berikutnya, tujuan
dari tujuan adalah keselamatan dunia. Pentingnya apa? Satu adalah rahmat, bahwa di dalam pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah mengesanlah betapa ditekankan oleh Yesus ada sifat rahmat kerajaan di sana. Di mana sifat rahmatnya? Bahwa Allah Bapa itu memberikan kerajaan dengan cuma-cuma. Maka itu rahmat. Yang kedua adalah tuntutan. Di satu sisi memang pemberian cuma-cuma, tetapi tawaran rahmat itu sekaligus tuntutan mutlak. Kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, uang. Jadi kita tidak bisa mengabdi Allah sekaligus mengabdi uang dalam waktu yang bersamaan. Pilih salah satu, tetapi harapannya mengabdi kepada Allah. Untuk apa? Supaya bisa menerima rahmat kerajaan Allah. Itu poin pentingnya. Rahmat sekaligus tuntutan. Tidak bisa diberi cuma-cuma begitu saja. Kalau kita tidak menyiapkan, kalau kita tidak siap, maka rahmat yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menanggapi rahmat itu. Tidak bisa seenaknya. Kira-kira sampai di sini dulu part 2. Oke, silahkan dipelajari modul, silahkan di-download di blog Rumah Diskusi, dan selamat belajar. Thank you.